Tiba-tiba di suatu hari, datanglah seorang hamba Tuhan yang bukan berasal dari Papua, yang dengan kerelaan hatinya mau menerima tugas pelayanan di tempat ini. Dia datang bersama dengan istri dan kedua anak perempuannya. Ketika tiba di tempat tersebut, mereka berjalan dan melihat tempat ini masih sangat sepi. Dan mereka tidak melihat satu manusia pun di tempat itu. Mereka hanya mendengar kicauan burung-burung di hutan dan bunyi aliran yang masih sangat alami dari hutan itu. Mereka terus berjalan melintasi hutan itu sambil bertanya-tanya satu dengan yang lain. Bapak, kenapa Bapak bawa kita ke tempat yang kosong seperti ini? Bagaimana dengan anak-anak kita nanti? Kasihan. Istri dan anak-anakku, kenapa kalian harus takut? Hidup ini selalu kita menghadapi susah maupun duka, senang maupun tidak senang. Anak-anakku, Bapak mau bilang, suatu saat Bapak dan Mama tidak ada, Bapak mohon, kami mengerti Bapak bertugas, tugas yang tanggung jawab ke depan sebagai pemimpin. Iya sudah Bapak. Minta maaf. Hari sudah larut. Hari kita pulang. Setelah melintasi hutan itu, mereka pun merasa lelah dan pergi mencari tempat yang bagi mereka bisa nyaman untuk berdiam di sana. Ketika mereka pergi dari tempat itu, tiba-tiba datanglah seorang kepala suku besar di daerah itu. Dia datang dan berjalan melintasi tempat di mana hamba Tuhan bersama keluarganya menapakinya. Dia melihat bekas-bekas jejak kaki mereka. Dia pun menunduk dan mencium bekas-bekas tapak kaki mereka, serta menggunakan kebiasaan mereka yang biasanya dipakai untuk mencari tahu siapa yang datang di tempat mereka dan berasal dari arah mana, juga berjalan ke arah mana. Ketika kepala suku mengetahui bahwa jejak tapak-tapak itu adalah tapak kaki orang asing yang baru di tempat itu, ia pun memanggil para pengikut-pengikutnya untuk datang dan melihat sendiri akan kejadian ini. Setelah itu, mereka semua pergi meninggalkan tempat itu. Pada suatu hari, para hamba Tuhan itu kembali dan berjalan melintasi seluruh hutan itu. Hatinya pun terpukul dan dia pun bertanya kepada Tuhan dengan hati yang begitu sedih, karena melihat situasi di tempat itu sangat sepi dan masih sangat kosong. Tuhan, apa yang kau mengirimkan aku ke tempat yang sepi ini Tuhan? Tempat ini masih sangat kosong sekali Tuhan. Di manakah umatmu yang engkau suruh aku mengajarkan terang kepada mereka Tuhan? Tempat ini masih sangat sepi sekali Tuhan. Bagaimana mungkin aku mengajarkan terang kepada burung, pohon, dan batu, dan sungai yang mengalir di tempat ini Tuhan? Tidak mungkin Tuhan. Aku sangat lelah sekali Tuhan. Sementara mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, tiba-tiba datanglah kepala suku itu di tempat di mana hamba Tuhan itu berada. Dia berjalan dengan sangat-sangat perlahan sambil menatapi hamba Tuhan dan mencari tahu dan berusaha mengenal siapa dia dan dari mana datangnya dan untuk apa dia ke sini. Tiba-tiba hamba Tuhan itu pun berbalik dan kepala suku itu mulai berteriak. Aku datang untuk mengajarkan kebaikan.
Aku diutus oleh Tuhanmu untuk mengejar kebaikan. Apa itu kebaikan? Kebaikan adalah terang firman Tuhan. Woi, kau jangan tipu-tipu kita. Kita di sini suka terang. Ada bintang, ada bulan, apa ada pelita. Itu terang nggak? Woi, mau kau jangan tipu-tipu kita sini. Tapi terang ini lebih terang dari semua itu. Terang pelita, terang obor, maupun bulan dan bintang. Ini lebih terang dari semua itu. Oh, ini terang. Ya, Ini yang kau bilang terang. Ini yang kau bilang terang. Ini yang terang. Ini yang kau bilang terang. Semua kosong. kenapa kamu melakukan semua itu? Di tengah-tengah perbincangan mereka, kepala suku ini pun tidak menerima apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu kepadanya. Kita di sini suka terang. Dan dia pun memanggil para Itulah terang pengikut-pengikutnya. kebenaran yang bawa kamu keluar dari kegelapan. Kau masih melawan. Bantu. Dan mereka mulai berkumpul bersama di tempat di mana kepala suku dan hamba Tuhan itu berada. Mereka mulai dengan kebiasaan mereka, tari-tarian mereka, dan mereka mengelilingi hamba Tuhan itu sehingga membuat hamba Tuhan semakin bingung dengan kebiasaan Ampunilah mereka. mereka karena mereka tidak tahu apa mereka berbuat, Tuhan. Tuhan, di dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, Tuhan. Setelah hamba Tuhan itu terbunuh, mereka pun menari-nari dengan tarian mereka sambil bersenang-senang. Karena bagi mereka, tidak ada lagi orang asing yang mau datang mengganggu ketenangan hidup mereka di tempat ini. Setelah hamba Tuhan ini terbunuh, maka kabar ini pun tersebar sampai ke telinga istrinya. Tiba-tiba istrinya pun berlari dan mencari tahu di mana suami tercinta. Suamiku, di mana kamu? Suamiku. Tuhan, di mana suamiku? Suamiku, di mana kamu? Suamiku. Dengan begitu terpukulnya saat mendengar kabar ini, sang istri terus berlari dan mencari tahu di mana suami. Tuhan, di mana suamiku? Dan akhirnya dia pun menemukan suami tercintanya sedang terbaring di tengah-tengah hutan dengan tak bernyawa lagi. Suamiku. Tuhan, ini tidak adil. Ini memang tidak adil, Apa itu toy? Bangun, bangun, suamiku, bangun.
Bagaimana dengan anak-anak kita? Siapa yang akan melihat mereka? Tuhan, apa kesalahannya? Setelah meratapi suaminya, tiba-tiba dia mendengar ada suara tertawa yang sangat besar dan menakutkan menghampirinya. Siapa kau? Dan apa yang kau lakukan di sini? Hei, saya butuh buat ini. Kau siapa? Saya istri dari penginjil yang sudah kau bunuh. Kau salah satu lagi. Iya. Dasar manusia kafir. Kau jahat. Apa salahnya? Apa salahnya? Oh, Kemudian kepala suku ini begitu marah karena merasa masih ada orang asing yang berani menentang dia di daerah kekuasaan. Maka kepala suku ini pun melakukan hal yang sama terhadap istrinya. Melihat hal itu, kepala suku mulai melompat-lompat dan menari-nari sambil memukul dadanya. Seakan tidak ada lagi yang kuat dan hebat kehebatannya. Lalu dia pergi meninggalkan tempat itu. Setelah hamba Tuhan bersama dengan istrinya dibunuh oleh kepala suku dan para pengikut-pengikutnya, maka berita duka ini pun mulai menyebar sampai ke seluruh daerah itu. Dan akhirnya terdengar juga sampai ke telinga kedua anak mereka. Lalu kedua anak ini pun mencari tahu keberadaan kedua orang tuanya. Dan akhirnya mereka menemukan keberadaan kedua orang tua mereka sedang terbaring di tengah-tengah hutan dengan kondisi tak bernyawa lagi. Mendengar tangisan dari kedua anak ini membuat hati para wanita-wanita yang ada di kampung ini menjadi sedih dan sadar bahwa kehadiran mereka di tempat ini tidaklah membawa kejahatan ataupun malah petaka bagi mereka, tetapi ingin membawa kedamaian. Maka datanglah wanita-wanita itu dengan berbagai macam tarian mereka bersama dengan pasangan-pasangan mereka yang tadinya menjadi pengikut-pengikut dari sang kepala suku.
lelaki rela memberikan peralatan atau senjata perang untuk dan mereka mau bertobat. Setelah upacara pengumpulan senjata perang mereka, datanglah wanita-wanita itu lalu mendekat dan ikut bersedih dengan kedua anak itu dan meratapi kepergian kedua orang tuanya. Tiba-tiba terdengar suara ratapan dan tangisan seorang wanita yang dari jarak jauh sambil berjalan mendekati di mana mereka berada. Ternyata dia adalah seorang wanita yang diangkat oleh hamba Tuhan dan istrinya menjadi anak mereka di kampung itu. Maring waidani kana ya madui nami konewa kepada nami aye apa yau yarine yedowe au kya aroro iroro aromaneta senye sepusi
Itulah penampilan seni drama dan tari yang menceritakan sekaligus menggambarkan tentang betapa pahitnya perjalanan di masa lampau, sekaligus dapat memotivasikan kita dalam perjalanan hidup pelayanan kita sebagai guru-guru di sekolah Yayasan Pendidikan Kristen di masa kini, agar kita tetap tegar menjalani tanggung jawab kita dan terus maju tanpa memikirkan kepahitan apapun yang kita alami. Kita terus bergandengan tangan, kita satu hati, satu tekad, satu tujuan, saling memaafkan satu dengan yang lain demi memajukan Yayasan Pendidikan Kristen di tanah Papua, tanah di mana Tuhan Allah menyediakan madu dan susu bagi setiap kita yang mau melayani dan meneruskan visi dan misi YPK ke masa depan yang lebih cerah. Seperti yang dituliskan oleh Pendeta Ishak Samuel Kaine, bahwa barang siapa bekerja dengan jujur di atas tanah ini, ia akan melihat tanda heran yang satu kepada tanda heran yang lain. Kiranya penampilan seni drama dan tari-tari dapat menjadi berkat bagi orang banyak dan dapat menjadi motivasi dan dorongan bagi kita sebagai guru-guru di sekolah Yayasan Pendidikan Kristen di tanah Papua, terlebih khusus di Kabupaten Kepulauan Yapen. Akhir kata, Sanggar Bugeri SMK YPK Serui mengucapkan selamat ulang tahun Yayasan Pendidikan Kristen di tanah Papua yang ke-58, tepat pada hari Minggu, tanggal 8 Maret tahun 2020, dan selamat ulang tahun untuk kita semua. Tuhan Yesus sebagai Kepala Gereja dapat memberkati dan menopang kita yang mau melayani dengan hati. Amin.